Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral sekarang ini tentang dimulainya pengadilan kasus penembakan Laskar FPI di kilometer 50. Mungkin para pemirsa Cokro TV ingat ya, waktu itu di bulan Desember, tanggal 7 Desember kan sempat heboh tuh. Dan FPI banyak bikin drama juga pada waktu itu ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas soal itunya, kita akan membahas soal peristiwa kilometer 50-nya karena itu yang lagi dibahas di pengadilan kemarin. Dan ini pasti akan rame nih, cuma mungkin belum aja, tapi akan rame terus nih karena biasalah banyak dramanya. Nah, seperti biasa, saya ditemani oleh Kak Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo Nong, halo penonton Cokro, halo Guntur. Iya, dan Mas Guntur Romli ya. Nah, Semuanya. ini Mas Guntur nih juga kayaknya banyak mengikuti dan menguasai sepertinya isu-isu ini karena ngikutin dari sejak awal dari peristiwa itu terjadi dan ketika peristiwa itu terjadi kita juga mengalami yang namanya banyaknya hoax ya waktu itu. Wah, banyak banget informasi. Udah simpang siur lah. Untungnya polisi juga sigap mengklarifikasi semuanya. Ada suara video, ada suara apa namanya, suara untuk mengklarifikasinya itu kita sempat juga waktu itu ada suara ini ya, apa namanya istilahnya, kontak-kontakan gitu antara pihak kepolisian dengan atasannya gitu. Banyak lah nanti kita akan bicarakan soal itu. Tapi sebenarnya yang jadi catatan dari peristiwa penembakan yang kemudian ada korban 5 orang Laskar FPI, ada yang menarik sebenarnya dari peristiwa ini. Seandainya Rizik waktu itu mematuhi protokol kesehatan atau mematuhi panggilan polisi untuk mempertanggungjawabkan soal acara dia itu, peristiwa penembakan ini tidak terjadi katanya. Ini kata kalau nggak salah saya baca dari ini ya, dari pengacara polisinya ya. Nah, kita mulai aja ngobrol soal ini. Mungkin yang memulai Mas Guntur dulu nih untuk menjelaskan tentang peristiwa itu seperti apa sebenarnya, biar pemirsa Cokro TV tahu. Gitu. Silakan Mas Guntur. Ya, terima kasih. Ya, kita akan bahas kasus penembakan KM 50 ya, yang pada tanggal 7 Desember dini hari tahun 2020 ya. Di mana di situ kan ada korban, ada 6 orang FPI tewas ya, ditembak oleh petugas. Nah, ini kan sudah banyak sebenarnya hasil beberapa investigasi, termasuk juga ada rekomendasi Komnas HAM. Nah, yang menjadi catatan dari Komnas HAM itu kan sebenarnya korban yang 4 orang. Jadi kalau 2 orang FPI itu dia mati karena ada tembak menembak setelah FPI itu menyerang terlebih dahulu terhadap petugas kepolisian pada waktu itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan itu kan ada 4 orang sisa dari FPI itu yang juga akhirnya mati ya ditembak setelah mereka itu pada KM 50 itu kan sudah menyerahkan diri kepada petugas. Nah, ini hoax yang muncul adalah bahwa ada tuduhan bahwa 4 orang itu dibantai oleh petugas dalam mobil ya, di dalam mobil saat mereka dibawa ke Polda. Nah, sebenarnya ini kanlah tuduhan yang tidak benar karena kalau kita membaca kemudian juga dari rekomendasi Komnas HAM, kemudian juga dari dakwaan dari jaksa, termasuk juga pada hari ini saya juga membaca beberapa tweet yang dituliskan oleh akun Kurawa, @Kurawa, dan dia juga bertemu dengan salah satu terdakwa polisi, Bribka Fikri Ramadan ya, dia ketemu dan mengisahkan. Jadi kalau kita melihat bahwa 4 orang FPI itu yang ditembak oleh petugas di dalam mobil ya, saat mereka itu dibawa ke Polda Metro Jaya, setelah para petugas Laskar FPI yang 4 orang itu memang melakukan penyerangan
kemudian juga merebut senjata petugas ya di dalam mobil. Ya. Jadi kan kalau ceritanya itu ada 4 orang FPI yang sudah dari 6 orang itu 2 udah mati ya di KM 50, kemudian 4 orang dibawa ke Polda Metro Jaya menggunakan 1 mobil Xenia. Dikawal di dalam mobil itu ada 3 petugas ya. Ada 3 petugas dan 4 orang ini waktu dimasukkan ke dalam mobil dalam keadaan tidak diborgol. Kenapa tidak diborgol? Karena memang petugas yang sedang bertugas pada saat itu polisi memang tidak dibekali borgol karena tugas mereka kalau dari surat perintahnya itu hanya melakukan pemantauan. Kenapa pengintaian dan pemantauan terhadap Rizik dan gerombolannya? Karena Rizik itu sudah 2 kali dipanggil oleh polisi tidak mau datang. Dan bahkan dalam surat panggilannya itu polisi itu ditahan kan, kalau kita bacalah media, panggilan pertama ditahan di Petamburan, nggak boleh masuk, dihadang oleh laskar. Panggilan kedua juga sama, ada semacam juga bulian terhadap petugas waktu itu mengantarkan surat. Jadi memang sejak awal benar sekali kalau kata Bang Henry Yosodiningrat itu bahwa kalau Rizik itu sejak awal kooperatif atas kasus ini, yaitu kasus soal prokes ya kan. Dan itu sudah terbukti dihukum 8 bulan dan sudah ada keluar kasasi, bukan kasasi dari tetapan Mahkamah Agung itu sudah tetap diperkuat hukuman untuk Rizik pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang di Petamburan itu gitu loh. Nah, karena petugas itu hanya dan 2 kali dipanggil tidak datang, kemudian malah tersebar bahwa Rizik itu akan menggeruduk Polda Metro Jaya untuk datang panggilan ketiga. Iya, memutihkan Polda Metro Jaya. Akhirnya ya pimpinan Kapolda waktu itu dan juga melalui Dir Kriminal Umum menerbitkan surat untuk memantau pusat-pusat massa yang berpotensi akan memutihkan Polda. Makanya ada petugas yang diberi tugas untuk memantau. Jadi mereka memang benar tidak siap kalau melakukan penangkapan. Nah, para petugas itu melakukan tindakan tegas, melakukan tembakan dan sebagainya, karena kan mereka diserang. Kalau kita lihat baca di dakwaan jaksa itu jelas, TKP pertama setelah mobilnya petugas itu ditabrak dari samping, kemudian dihadang, keluar 4 orang, langsung membacok mobil polisi. Polisi sudah mengeluarkan tembakan peringatan ke atas, mereka malah membalas dengan menembak polisi 3 kali. Kemudian polisi juga menembak, akhirnya kejar-kejaran, tembak-tembakan. Di situ sudah ada, setelah di KM 50 kan ada korban dari FPI yang sudah tewas ditembak ya, dalam proses pengejaran dan tembak-menembak itu antara polisi dengan FPI. Dan kita ingat bagaimana Munarman pada waktu itu menyangkal bahwa itu bukan senjatanya polisi, dan saya juga ikut polemik di situ, dan saya lebih percaya kepada polisi bahwa memang benar FPI sudah terbukti dengan uji balistik dan sebagainya, dan juga itu juga disebutkan dalam Komnas HAM bahwa itu memang adalah senjata yang dibawa oleh laskar FPI gitu loh. Jadi bahwa rentetan peristiwa ini yang tidak boleh juga dipisahkan. Nah, yang terakhir, yang disebut dengan kejadian di TKP keempat, itu kan ketika ada 4 orang FPI yang sudah katakanlah ditangkap, tapi mereka tidak diborgol karena memang petugas tidak bawa, tidak siap, tugasnya bukan untuk penangkapan, tapi untuk pemantauan. Ada 4 orang FPI di belakang, 3 di belakang, 1 di tengah, kemudian ada petugas polisi, ada 3, ada yang jadi driver, ada yang di samping kirinya, ada yang di sebelah kiri, di tengah, di samping FPI. Kemudian yang namanya Fikri Ramadan itu kan dicekik memang dari belakang itu. Dicekik dari belakang, kemudian 2 di belakangnya juga ikut mengeroyok, menjambak, memukul. Kemudian juga di sebelahnya Fikri, yang namanya Lutfi itu merebut senjata Fikri itu dari pinggangnya, sementara Fikri tangannya sedang berusaha untuk melepaskan fittingan dari orang di belakang. Ya, di situ. Nah, di situ kemudian temannya yang di depan yang melakukan, karena sudah melihat FPI pegang senjata ya, tidak ada
jalan lain kecuali melakukan tindakan yang tegas, melumpuhkan dengan memberikan tembakan. Karena pada posisi itu jelas kalau dia tidak menembak, maka FPI itu yang pasti akan menembak, gitu kan. Ini soal antara hidup dan mati, ya kan. Kalau mereka tidak membela diri, sementara di belakang sudah dikeroyok, dianiaya satu petugas, kemudian tidak menembak, ya mungkin ceritanya akan beda. Mungkin bukan FPI yang mati, tapi polisi yang mati. Gitu. Jadi kalau saya melihat dua terdakwa polisi sekarang ini sebenarnya sudah melakukan tugas ya dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Harusnya itu diapresiasi, gitu. Bukan malah diadili ya. Tapi kan karena tuntutan publik dan sebagainya, akhirnya mereka dihadapkan kepada pengadilan dan kita lihat. Tapi bagi saya kalau melihat fakta yang sebenarnya bahwa polisi melakukan tindakan penembakan untuk 4 orang itu karena memang terpaksa. Karena mereka sudah melawan, menyerang, merebut senjata. Ya. Kalau polisi tidak menembak, tidak melakukan tindakan yang tegas, maka dalam peristiwa itu polisinya yang akan mati. Dan syukur alhamdulillah, ya, saya ingin katakan bahwa bukan polisi yang mati, tapi 4 orang FPI yang mati. Itu kalau menurut saya. Gitu. Iya. Ya, jadi waktu peristiwa awal-awal terjadi memang Munarman itu kan bilang bahwa FPI tidak membawa senjata ya, khususnya senjata api. Dan dan ternyata sekarang di pengadilan itu kan menjawab itu juga gitu, bahwa ternyata banyak sekali tuh senjata-senjata yang dibawa oleh FPI, selain samurai juga senjata api. Dan kita juga tahu bahwa ternyata sebelum ada peristiwa kilometer 50 itu juga kan 2 anggota FPI itu matinya itu gara-gara peristiwa tembak menembak ya di jalan ya. Nah, Kak Ade, gimana Kak Ade melihat atau meresponi peristiwa ini? Karena kita tahu di publik ya, khususnya di media sosial kan informasinya juga wah simpang siur gitu kan. Nah, tapi di pengadilan ini kita mulai clear nih, khususnya ketika jaksa ini ya membacakan ininya delik itu, dakwaannya itu. Gimana Kak Ade? Ya, ada banyak hal yang publik harus sadar ya. Pertama-tama adalah bahwa pengadilan ini dilakukan atas dasar rekomendasi Komnas HAM. Ya, betul. Dan ini menunjukkan bahwa hukum tuh sejak awal tuh melibatkan Komnas HAM kan ya, Mas Guntur kalau nggak salah dalam pemeriksaan lah ya. Misalnya saja sebetulnya FPI kan menuduh bahwa sebelum ada pembunuhan atau penembakan beredarlah cerita bahwa para anggota FPI itu disiksa dulu. Betul. Ya. Diculik katanya, diculik ya. Di sebuah stasiun televisi ada tuh seolah-olah keluarga para laskar itu melakukan visum sendiri. Dan menurut visum mereka, entah bagaimana cara mereka melakukan visum, atau wartawan-wartawan dari media tersebut itu melakukan pemeriksaan sendiri dan mereka menemukan ada bekas-bekas pukulan penyiksaan terhadap para anggota FPI. Nah, yang membantah itu bukan hanya polisi, ya publik harus tahu. Salah satu membantah itulah Komnas HAM. Kata Komnas HAM tidak benar, tidak ditemukan, ya. Dan ini bagus karena Polri memang melibatkan Komnas HAM sejak awal. Komnas HAM juga yang membantah bahwa ini sebetulnya sebuah pembunuhan yang memang direncanakan oleh polisi. Ya, Komnas HAM turun ke lapangan mencari data dan mereka independen kan? Ya. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang diceritakan polisi itu benar semua. Bahwa polisi itu mengintai, menguntit ya, dan oleh mobil-mobil memantau. Iya. Ya, sehingga akhirnya mereka keluar di jalan menjelang kilometer 50 itu dan di sana terjadi serangan. Dan Komnas HAM itu mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya kontak fisik ini tidak perlu terjadi karena sebenarnya polisi itu sempat kehilangan jejak. Jadi mereka disesatkan oleh rombongan FPI karena mereka beriringan panjang gitu ya. 10 mobil katanya. 10 mobil kalau nggak salah, Rizik itu agak di depan kan. Nah, 9 mobil. 9 mobil. Nah, si mobil polisi ini diganggu terus
sehingga mereka tertinggal dan mereka salah keluar di pintu berapa kilometer berapa. Nah, sebetulnya kata Komnas HAM tidak perlu terjadi konflik apa kontak. Masalahnya si orang-orang FPI ini menunggu di titik tertentu sampai si mobil polisi itu lewat dan ditabrak. Jadi by design ini kontak fisik yang saya duga sih Mas Guntur, saya nggak tahu lah ya apa yang Anda ketahui atau apa yang diketahui polisi. Cuman kok kesannya memang ngajak ribut gitu loh. Ya. Begitu diserang, yang tadi Anda bilang ya, diserang dengan menembak dan seterusnya. Jadi tembak-tembakan udah kayak film-film Hollywood gitu lah. Iya. Ya. Jadi Komnas HAM lah yang membenarkan versi polisi. Jadi tidak benar ada tanda-tanda kekerasan sebelum menembakkan. Ditemukan bahwa luka-luka lecet atau memar itu lazim terjadi, dia bilang. Karena ada penjelasan dari Komnas HAM. Cuma Komnas HAM di ujung, dan ini publik harus tahu, sebenarnya polisi ini tidak dituduh dengan sengaja membunuh. Ya, polisi itu hanya dikatakan, istilah mereka kan unlawful killing ya. Unlawful ya. Ya, itu cuma argumennya sederhana. Polisi itu udah menjalankan semua SOP nggak sih? Ya, dan ini yang disebut oleh jaksa kemarin kan, kata jaksa mustinya sih kata dia ya, nggak ditembak sampai mati begitu dong, tembak yang melumpuhkan saja. Mustinya sih jangan dipaksakan dong 4 orang dalam satu mobil, harusnya diborgol dan seterusnya ya, harusnya tangannya diikat. Tapi kan harusnya mobil berhenti katanya kan. Harusnya mobil berhenti ya, dulu. Bukan memberikan kesempatan untuk membunuh. Tapi saya ingin publik membayangkan nih. Ini mobil sedang berjalan di depan 2 orang, di tengah 1 orang sambil menjagai yang 1 kan? 4 orang ya. Kalau saya jadi polisi, saya juga akan menganggap bahwa kita ini baru tembak-tembakan, udah 2 orang mati, yang 4 ini ya cukuplah dengan cara. Dan betul kata Mas Guntur, nggak ada borgol, karena memang nggak ada borgol, karena ini kan polisi-polisi yang sedang kewajibannya memantau kan. Jadi dia memang terpaksa melakukan, bukan terpaksa, ya harus membawa mereka itu ke Polda ya. Dan itu mereka melakukan dengan cara kayak darurat gitu. Ya udah dimasukin ke satu mobil. Ingat loh mobilnya juga apa Xenia ya? Xenia itu mobil memantau itu. Jadi maksud semua itu darurat dan tiba-tiba di tengah jalan, bayangkan. Ini publik perlu bayangkan nih. Salah seorang dicekek dari belakang, kata cerita Mas Guntur tadi, yang di samping dia itu mengambil pistol yang di tangan dia, dan pasti yang di depan berdua kaget gitu kali ya. Iya. Kemudian berbalik, apakah orang berpikir dulu, berhentiin dulu mobilnya. Iya nggak? Iya. Ini kan dalam bilangan detik tuh pistol bisa berpindah tangan. Ingat loh, begitu pistol berpindah tangan, sementara mereka ada di kursi tengah, mereka tuh bisa nembak yang 2 di depan dan yang di samping. Iya, betul itu. Iya kan? Iya, dan yang di belakang itu kan katanya sambil ngegebukin juga kan? Ya, yang 2 di belakang yang itu ya. Yang di nomor 2, yang di baris kedua itu. Jadi betul, dia sama sekali nggak bisa melawan, tuh dia berteriak-teriak kan. Nah, menurut saya, kalau dalam kondisi itu akhirnya polisi terpaksa mengambil, ini kan bilangan detik ya, jangan pikir dia harus memikirkan prosedur yang seharusnya tuh bagaimana menembak agar orang tidak perlu mati tapi lumpuh gitu misalnya. Sementara kawannya sedang dicekik dan akan ditembak. Nah, itu yang kemudian menjadi isu dan ditembak kan, tembaknya jarak dekat. Kalau saya kan cuma baca tuh pernyataan jaksa, seharusnya penembak itu mengarahkan pistolnya gitu loh ke arah yang hanya melumpuhkan. Seharusnya jangan sambil duduk menembaknya, saya lupa lah kalimatnya begitu. Tapi saya mau bilang, ya kan? Jadi tuduhan jaksa ini adalah ketiga polisi, yang 1 kan sudah almarhum ya karena meninggal normal ya. Awal tahun ini. Ya. Nah, yang 2 lagi ini sebetulnya memenuhi prosedur nggak ketika dia menembak yang menewaskan para anggota FPI. Jadi ingat ya, tuduhannya bukan membunuh dalam artian pelanggaran HAM berat itu. Enggak, dia emang hanya unlawful killing. Jadi itu yang harus dibuktikan bahwa
Kedua polisi ini, keempat saksi sudah mati kan? Satu lagi juga polisi sudah meninggal. Jadi tinggal 2 orang ini harus menjelaskan mengapa mereka menembak dengan cara seperti itu. Jadi buat orang-orang yang nyinyir dan seterusnya, saya hanya bertanya, kalau Anda menuduh bahwa polisi itu membantai dengan kejam, menyiksa segala macam, Anda punya data nggak? Karena data polisi dan data Komnas HAM, saya ulang ya, data polisi dan Komnas HAM yang independen, semua itu mengatakan tidak ada penyiksaan, semua dijalankan sesuai dengan prosedur, memang mereka diserang, mereka memang tidak berniat untuk menyerang, tapi berniat hanya untuk memantau. Semua versi polisi itu dibenarkan oleh Komnas HAM dari apa yang diperoleh. Ya. Tapi kan masalahnya gini, Nong, orang tuh mendengar dari banyak pihak ya, termasuk dari media massa yang mengatakan bahwa ada saksi yang mengatakan mereka melihat orang merintih dan seterusnya. Ya saya akan bilang ya mungkin aja ketika tembak-tembakan itu di awal, ketika orang itu ditangkap di KM 50, ya mungkin ada perkelahian. Dengan kata lain, ya sangat mungkin polisi memang memukul si laskar tersebut. Tapi kan media kemudian men-frame-nya dengan cara ya, media yang anti ya, media yang memang ingin membangun sebuah narasi besar, terjadi kejahatan oleh polisi. Mereka melakukan hal-hal yang bahkan direncanakan pembunuhannya. Karena misalnya dikatakan bahwa sejak hari-hari sebelumnya di KM 50 itu udah ada menunggu. Udah orang sering lihat ada mobil-mobil polisi di situ. Yang ternyata terbukti itu adalah mobil polisi yang ditugaskan untuk mengawal COVID. Ya. Nah, tapi satu lagi yang harus penting disebut. Saya nggak suka sama Amin Rais, tapi Amin Rais itu kan dia punya tim pencari fakta loh. Iya. Pencari fakta TP apa gitu. Itu Amin Rais bilang dari penyelidikan mereka TNI dan polisi tidak terlibat, tidak melakukan pembunuhan, ya, baik perencanaan maupun eksekusi. Bayangkan loh, yang ngomong ini Amin Rais. Amin Rais ya. Bukan siapa-siapa nih. Kalau yang ngomong masih Guntur Romli, ya mereka boleh nggak percaya kan? Kalau Amin Rais yang sudah menyatakan, dan karena itu Rizik Syihab sempat marah loh sama Amin Rais. Dia bilang itu nggak benar tuh pernyataan Amin Rais. Artinya temuan Amin Rais ini mendukung Komnas HAM dan polisi juga ya? Iya. Nong agak keputus barusan, cuman saya duga artinya apa? Enggak, artinya temuan timnya Amin Rais itu sama dengan Komnas HAM dan polisi kan? Ini mempertegas saya nggak tahu aja. persisnya ya apa temuan mereka, tapi kesimpulan mereka polisi dan TNI tidak terlibat baik dalam perencanaan maupun eksekusi penembakan terhadap laskar FPI itu. Jadi mereka seperti ingin mengatakan itu memang kasus biasa aja di lapangan, ya. Dan ini yang saya rasa publik harus tahu. Dan jadi jangan kalau sampai nanti pengadilan, saya sih berharap pengadilan memutuskan bahwa kan ada 2 polisi yang ya bayangkan yang tadi katakan Mas Guntur itu, dia itu terancam nyawanya dalam kondisi segenting itu. Ya Anda harus melakukan sesuatu. Ini sama aja dengan Anda polisi, Anda punya pistol di rumah Anda, masuk rampok yang mungkin menghabisi nyawa Anda atau nyawa anak Anda. Dan hal pertama saya yakin yang ada di kepala kita semua kalau kita polisi itu adalah menghabisi orang yang mengancam nyawa kita itu kan. Urusan lain berikutnya dia memang, dan itu menurut saya adalah sesuai prosedur. Sekarang jadi pengadilan itu cuma ingin membuktikan benar nggak sih apa yang diceritakan oleh polisi tersebut. Iya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita ngelihat itu pembelaan diri ya dari polisi itu ya. Kan pilihannya 2 sebenarnya. Dia mati gitu kan, atau ya dia melawan supaya dia nggak mati kan, sebenarnya kan itu kan. Nah, gini, kalau kita ngelihat dari rentetan kronologi dari awal sampai TKP 4 ya kan, itu kalau nggak salah Mas Guntur ada 4 TKP ya.
Itu kan memang nggak bisa dipisahkan kan, dan FPI atau Laskar FPI yang jagain atau yang bersama dengan Rizik itu kan sebenarnya sudah mempersiapkan diri, dan itu kan udah terbukti bahwa senjatanya itu kan di ini ya, di apa namanya istilahnya disita di kilometer di kilometer 50 itu kalau nggak salah kan. Jadi memang udah terbukti itu bahwa itu udah mempersiapkan diri. Nah, pertanyaan saya nih ke Mas Guntur. Nah, kalau dengan rentetan kronologi seperti itu ya, apakah dua terdakwa ini gitu ya, maksudnya itu jadi pertimbangan nggak sih buat terdakwa untuk menjelaskan kenapa kemudian dia dua orang ini melakukan kayak semacam apa namanya perlawanan ya gitu, meskipun sudah tidak membawa senjata atau mau ngambil senjata terdakwa Fikri, atau meskipun tidak dibor apa maksudnya tidak, mereka udah nggak bawa apa-apa gitu loh. Ya, tapi kan mereka nyerang petugas. Waktu di dalam tuh kan mereka kan meskipun mereka tidak membawa senjatanya sudah diambil, kemudian juga mereka udah katakanlah ditangkap secara manusiawi, ya kan, tidak diborgol, tidak diapa, tapi kan mereka malah yang bikin ulah lagi kan. Iya. Jadi memang semuanya ini memang ulahnya FPI. TKP pertama itu yang pertama kali nabrak, kemudian juga kali nyerang itu juga adalah orang FPI, ya kan. TKP pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga itu kan penangkapan ketika mobilnya itu udah di rest area KM 50, dan TKP keempat juga lagi-lagi yang mulai juga FPI gitu loh. Itu kan Fikri lagi pegang HP mereka, ngelihat sambil interogasi kata dia itu kan. Kemudian tiba-tiba dia dicekik dari belakang, ya. Kemudian sampai nggak bisa nafas, dua tangannya berusaha untuk melepaskan tangan yang mencekik. Dua temannya FPI yang di belakang ikut jambak, ikut mukulin, itu semuanya ada visumnya, termasuk juga cakaran di lehernya Fikri, kemudian di tangannya, kemudian luka lebam di Fikri, itu semuanya ada bukti visum bahwa dia itu diserang memang bukan yang bukan hal yang mengada-ngada. Karena ya kalau memang polisi mau bantai FPI ya kenapa harus katakanlah dibawa 4 orang gitu kan? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya misalnya? Dan itu juga ada bukti kok, bukti-bukti saksi nanti juga akan dihadirkan. Saksi warga yang melihat pada waktu itu, saksi yang melihat bukti bahwa ada senjata tajam, kemudian ada senjata api, itu juga akan dihadirkan di pengadilan gitu kan. Tapi intinya kalau kita melihat kejadian ini, kembali lagi saya ingin tegaskan bahwa syukur alhamdulillah dalam peristiwa itu yang mati adalah FPI, bukan polisi gitu loh. Kalau yang mati itu polisi, kemudian FPI itu malah besar kepala itu. Kita coba aja baca berita tahun 2020 itu, bagaimana Rizik datang menggagalkan banyak penerbangan di Soekarno-Hatta, pendukungnya merusak fasilitas bandara, kemudian bikin kerumunan, ya kan, bikin kesombongan, maki-maki dan sebagainya itu kan. Bayangkan kalau dalam kejadian itu yang mati itu polisi, apa nggak makin besar kepala itu FPI itu. Nah, syukur alhamdulillah dalam kejadian itu yang mati itu FPI 6 orang gitu kan. 2 orang setelah ada yang tembak menembak, 4 orang juga setelah mereka menyerang polisi dan juga merebut senjata polisi. Jadi ya kita melihat bahwa setelah kejadian itu FPI kan ciut gitu. Kemudian setelah itu Rizik bikin ulang, kemudian ditangkap ke pengadilan dan semuanya terbukti di pengadilan. Pelanggaran prokes yang ada di Petamburan dia dihukum 8 bulan. Prokes yang ada di Megamendung dia dihukum berapa? 25 juta atau berapa itu? Kemudian juga dia yang hoax yang soal hasil tes dia dihukum 4 tahun kalau tidak salah itu. Iya, 4 Jadi tahun. semua kasus-kasus Rizik itu terbukti di pengadilan gitu loh. Jadi ini yang kita syukur alhamdulillah dalam kejadian itu yang mati adalah FPI, bukan polisi, karena kalau polisi yang mati ya mungkin akan ada kekisruhan, kekacauan di negeri ini. Itu yang menurut saya. Iya, dan ini ya Kak Ade, kita ngelihat bahwa dalam soal ini
pihak kepolisian ini sangat transparan ya. Sangat. Tadi disampaikan misalnya sangat terbuka sekali dengan pihak Komnas HAM ya. Dan ternyata hasil temuan-temuannya hampir sama lah ya. Meskipun tadi ada perbedaan cara pandang mungkin ya. Nah, menurut Kak Ade, apakah ini nanti tidak terhadap si terdakwanya, dua anggota polisi yang menembak FP itu ada kayak semacam membantu enggak untuk meringankan gitu, meringankan supaya kelihatan seperti tadi disampaikan oleh Kak Ade. Kalau kita bayangkan di posisi kita dengan kejadian itu kan katanya sebenarnya itu kan membela diri lah gitu ya, Ade. Dan itu kan kelihatan kemudian dari temuan-temuan fakta di lapangan gitu. Ya, kita sih berharap bahwa nanti di pengadilan ya hakim akan mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran kan, ya. Kita menunggu kebenaran terungkap di pengadilan. Dan mudah-mudahan cara berpikir hakim itu sama dengan apa yang digambarkan dalam percakapan kita hari ini kan. Mesti ada cukup contoh, karena contoh lain misalnya yang tadi kita belum sebut adalah fakta bahwa keempat orang yang terbunuh itu ketika ditahan mobil masih punya kekuatan yang luar biasa, itu dia memang tidak disiksa dulu kan. Maksud saya gini, kalau dia betul dipukulin dulu, digebukin sampai lemah, hancur gitu, kan dia pasti udah nggak mungkin melawan lagi kan. Gitu. Justru karena dia masih juga berusaha menyerang, itu artinya memang mereka masih dalam keadaan kekuatan yang penuh. Dan karena itulah menurut saya memang ya mudah-mudahan hakim melihat, misalnya contohnya, ya bayangkan psikologi orang yang sekedar sebenarnya cuma menguntit gitu, mengikuti, terus ditabrak mobilnya, terus lari, terus dikejar, tembak-tembakan, 2 orang mati. Itu kan sesuatu yang memang harusnya dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan, ya pasti Anda sangat emosional, Anda sangat marah gitu, Anda ingin menyelamatkan jiwa Anda, survival dalam hal ini. Nah, itu mudah-mudahan hakimnya begitu. Tapi yang harus kita ingat, kita juga harus, dan saya rasa acara ini antara lain adalah fungsinya mengcounter. Karena jelas di luar sana kelompok-kelompok itu masih terus menyuarakan narasi polisi membunuhi Laskar FPI. Jadi ini bahkan didukung oleh teman-teman SJW lah, ya, yang menganggap bahwa polisi itu memang jahat, buktinya mereka membunuh. Nah ini kan narasi ini harus kita lawan, dalam artian jangan sampai pengadilan akhirnya terpengaruh juga. Misalnya karena tekanan-tekanan publik ini kemudian mengambil keputusan yang demi menyenangkan hati publik. Jadi mungkin semua pendukung Jokowi atau siapa yang masih berakal sehat itu beramai-ramai mengcounter itu dan mengingatkan bahwa ya FPI itu sendiri jahat. Memang tadi bawa senjata, bawa segala macam, memang siap untuk mati kali bahkan sebetulnya. Memang mau bunuh diri atau apapun namanya. Nah ini kita harus ingatkan, kita dukung polisi bukan karena apa-apa kan, kita nggak ada urusan sama polisi, cuman polisi dalam hal ini menyelamatkan kita. Jadi yang tadi dikatakan Mas Guntur tuh, syukur yang meninggal tuh orang FPI, bukan polisinya, ya, gitu aja. Iya. Jadi kalau Mas Guntur, itu kalau kita ngelihat tadi kita tekenin syukurnya bukan polisi yang meninggal, tapi FPI-nya, Laskar FPI-nya. Dan itu memang kayaknya sudah dipersiapkan juga untuk meninggal ya. Karena kan istilahnya harus habis-habisan melawan gitu. Meskipun tidak ada senjata di tangannya gitu kan. Meskipun sudah dipreteli, tapi harus terus melawan. Dan itu terbukti kan di itu. Nih contohnya. Mereka kan udah nggak punya alasan untuk menyerang polisi. Betul. Wong Riziknya udah lari kemana gitu kan. Itu udah terpisah loh, rombongan polisi yang mengejar dengan rombongan yang membawa Rizik tuh udah nggak ada hubungan sama sekali. Jadi sebenarnya udah sukses dong. FPI itu berhasil mengalihkan perhatian polisi sehingga mereka mengambil jalan yang salah. Selesai kan harusnya. Artinya
Artinya ketika mereka menyerang, apalagi di dalam mobil sudah ada senjata-senjata, kita harus curiga bahwa itu memang sengaja dibuat. Iya, iya. Nah, memang mestinya sih kalau seandainya tidak terfokus pada dua aparat ini yang pelaku penembakan katanya, sebenarnya mungkin ada kesempatan pihak polisi untuk menginvestigasi atau melacak yang masalah itunya ya, yang masalah soal senjata, soal persiapan laskar ini. Tetapi karena tuntutan publik lebih mengarah kepada pelaku penembakan, akhirnya persoalan-persoalan yang semestinya krusial terkait FPI-nya, persiapan FPI itu nggak terungkap gitu ya, Mas Guntur. Dan kalau nggak salah setelah itu tuh kan kemudian FPI dibubarkan kan ya? Ya, betul. Ya. Nah, ini mungkin closing statement dari Mas Guntur dulu. Gimana dengan peristiwa ini? Kita kan udah tahu bahwa kemudian FPI itu dibubarkan. Tetapi kan ternyata ya setelah pengadilan ini dibuka, ini seperti ada kayak semacam momen untuk konsolidasi nih anggota-anggota FPI di daerah untuk ini menginikan lagi kasus ini gitu. Baik dari segi narasi, baik dari segi anggota-anggotanya. Saya sih ngelihat seperti itu. Gimana tuh kalau menurut Mas Guntur? Ini untuk closing statement ya, terakhir. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ade, bahwa yang lebih berbahaya itu juga adalah hoax, adalah fitnah yang dibangun oleh mereka untuk menyerang polisi, untuk menyerang pengadilan dengan menghadirkan fakta-fakta yang palsu. Menurut saya ini yang lebih berbahaya. Tetapi kalau kita lihat rekam jejak FPI, ya, saya sendiri mengalami Monas tahun 2008, itu jelas mereka memutarbalikkan fakta bahwa kami dianggap memprovokasi, mereka menyerang, mereka lebih banyak. Semuanya kan nggak terbukti di pengadilan. Jadi memang FPI paling pinter, itu kan, paling tega itu memutarbalikkan fakta dan memfitnah. Ya. Dan sekarang mereka kena batunya sekarang. Dan sebelum kejadian ini kan jelas. Munarman menyebut bahwa tidak ada senjata api, bahwa 6 laskar FPI itu diculik, kemudian dibantai, ternyata kan tidak ada, tidak terbukti. Memang sejak awal kelompok-kelompok ini adalah memang sengaja ingin merusuh, ingin melawan dengan membawa senjata api, dengan senjata tajam gitu ya. Nah, kita lihat record mereka jelas sudah bermasalah. Jadi kalau fitnah-fitnah yang bertebaran saat ini itu memang udah gaya-gaya FPI itu ya, memutarbalikkan fakta. Nah, kita tegaskan bahwa alhamdulillah setelah kejadian 6 laskar FPI itu mati, kemudian FPI dibubarkan, kan negeri ini sebenarnya aman, tentram, damai, ya kan? Tidak ada masalah lagi gitu. Nah, semestinya menurut saya 2 petugas, 3 petugas, 1 yang sudah almarhum, itu diangkat menjadi pahlawan yang berjasa membubarkan kelompok radikal macam FPI, bukan malah mereka yang didakwa ya, pesakitan itu. Kadang tanpa mereka yang mengorbankan jiwa dan raganya antara hidup dan mati pada kejadian 7 Desember dini hari itu ya. Untung ya ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mereka diselamatkan gitu loh. Ya. FPI yang mati bukan polisi yang mati. Jadi kita lihat bahwa mereka berjasa ya dalam melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok ini yang patut diapresiasi ya. Kalau bagi saya sendiri ya, 2 orang polisi ini adalah pahlawan bagi saya. Karena setelah kejadian itu FPI mengkerut kemudian dibubarkan. Dan kita tahu ada pengadilan Rizik, ada yang bawa bom ditangkap oleh Densus 88, terlibat terorisme seperti Munarman yang sebentar lagi kita akan lihat pengadilannya. Jadi ini seperti membuka kotak Pandora bahwa itulah isinya FPI sebelum ini gitu loh. Itu menurut saya. Ya, oke. Dari Kak Ade gimana? Ya, saya memperkuat sajalah apa yang dikatakan oleh Mas Guntur. Pertama, mudah-mudahan kedua anggota polisi itu bebas, dan lebih dari itu mereka memang layak diberi penghargaan, apresiasi, tanda jasa atas apa yang sudah dia lakukan, karena memang barangkali tanpa mereka sadari mereka itu sudah menyelamatkan Indonesia. Karena dengan apa yang mereka lakukan, FPI itu hancur. Ya, bubar. Itu saja. Oke. Itu yang poin yang terakhir yang menarik ya, bahwa setelah setelah peristiwa ini, meskipun ada 6 orang meninggal, terus kemudian ada
yang dari FPI itu yang disyukuri oleh Mas Guntur. Nah, tapi kita kemudian ngelihat seperti kotak Pandora bahwa ternyata memang FPI itu adalah organisasi kekerasan ya, yang kemudian alhamdulillahnya semua kegiatannya itu sudah dilarang. Jadi persis seperti PKI juga tuh berarti FPI ya. Ya. Tapi mungkin karena masih baru, kita juga tetap harus waspada bahwa tidak semuanya kemudian menjadi berhenti. Kita harus waspada, mereka masih gentayangan di mana-mana. Yang tadi saya bilang mungkin saja pengadilan kemarin itu baru pertama. Masih ada pengadilan-pengadilan berikutnya yang sebenarnya saya khawatir, tapi semoga tidak itu menjadi momentum mereka untuk konsolidasi. Tapi kita percaya kepada aparat ya, aparat kepolisian bisa bertindak tegas terhadap mereka. Saya kira kita cukup sekian dulu yang lagi viral ya. Terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Guntur, pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi pada yang lagi viral berikutnya yang lebih asyik. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam. Bye.